ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya cukup. Ketika Nabi wafat, saya ulang lagi, ketika Nabi wafat, itu Sayyidina Umar kurang dekatnya sama Rasulullah, kurang pinternya Sayyidina Umar. Ketika Nabi wafat gak terima dia. Mangqala inna Muhammad qad mata qata'tu unuqah. Siapa yang bilang Muhammad mati tak bunuh. Innama huwa yunaji rabbah kama yunaji Musa rabbah. Beliau sedang munajat. Marah-marah. Lah orang mau gak bilang kapundhut gimana wong nyatanya cara lahir kapundhut. Akhirnya Abu Bakar datang, terus Umar dileraikan dengan dibacakan ayat afa immata wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa immata au kutilang qalabtu. Jadi ketika Nabi kapundhut dengan cara yang wajar, itu juga mendapat derajat yang setinggi-tingginya, karena itu bentuk maklumat juga bahwa beliau adalah tidak Tuhan. Andai kan Nabi kapundhut kayak Nabi Isa diangkat ke langit, juga bisa saja jadi tragedi di Tuhan kan, dan beliau itu orang paling nggak ingin dituhankan. Jadi semuanya ini spesial itu. Apa semuanya ini? Jadi yang biasa saja itu spesial. Ya, tapi ini kalau yang ngendikan tidak ahlul fikih, tidak ahlul hadis. Nabi kok kabudute biasa sih, sakjane keren diangkat ning langit kok Isa. Lho iki umat yang perlu ditobatno, paham nggih? Justru Nabi kabudut biasa ini menjadi luar biasa karena di situ tidak terjadi nafyul uluhiyah. Jadi begitu juga nanti tentang Mbah Mun, Habib Ja'far, Mbah Arwani, Mbah Munawir, tokoh-tokoh yang basaria ini harus dijadikan ahwal yang luar biasa. Jadi misalnya kancanan wong cilik ya bentuk penghormatan pada wong cilik, kancanan wong gede ben ora hasud. Kadang ya ana wong gelem kancanan wong cilik tok ora gelem kancanan wong gede. Dikira zuhud aroi jebule hasud. Banyak gak yang seperti itu? Banyak banget tuh. Ada sing kancanan wong gede tok mau wong cilik. Ya ternyata sombong betul. Lah ini beliau-beliau ini teladan betul. Jare Habib Bidin ya Ja'far dolanan manuk perkutut itu seneng, dolanan pitik itu seneng. Artinya beliau-beliau itu orang yang gampang syukur. Orang kok senengnya ketika di istana saja atau ketemu presiden saja, enggak. Ya jadi kalau suwun nanti saya ikut bantu testimoni ya, saya itu BBA yang spesial fikih lah ya. Jadi supaya sesuai porsi masing-masing. Jadi nanti Habib Umar sesuai pengalaman beliau, begitu juga Habib Ridho Khirit pengalaman beliau, nanti Amang juga bantu terutama Yek Bidin. Saya semohon-mohonnya semua ini ditafsirkan menurut kapasitas fikih sana menurut kapasitas fikih. Karena perilaku Rasulullah SAW andai kan tidak ditafsiri fikih yo repot. Sama tak ceritani donga mara kuburan ya barokah rodok suudzon. Nabi itu giliran di Aisyah keluar. Karena garwane Nabi banyak dan yang cantik juga banyak, ada Zainab, ada Sofia. Aisyah itu cemburu, ditututi pikirannya itu ke yang lain. Ternyata Nabi itu mau bagi terus Nabi ngintikan assalamualaikum darokah. Jadi itu riwayat berdasar cemburu, berdasar rodok suudzon, tapi barokah itu ada riwayat assalamualaikum darokah mu'minin. Terus akhirnya Aisyah balik, oh jebule ngono to ya sik aman. Jadi sholat tahajud juga gitu. Betapa Rasulullah itu orang yang luar biasa. Ketika sare jatah ning Aisyah, kenangannya Aisyah hatta massa jildi jildah. Tapi Aisyah yang cantik itu perawan. Aisyah itu saya senang sekali ketemu engkau. Corong Jawa lagi seranjang dengan beliau. Tapi apa pamitnya Nabi? Zani putune kudu niru ya kowe. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Aku keihak, aku tak ambek pangeran. Dari ini ata'abbadu li rabbi. Terus sholat. Ya dikira Aisyah sholatnya rakaat, ternyata sholat tuh sampai subuh. Padahal ngarepe Aisyah, ngarepe Saudah banyak penafsirnya. Ini di depan Aisyah. Dan pas rukun, perlu dicatat pas rukun. Nah sama tahajud kan pas dineng. Sekali rukun serang arah tahajud kan. Ini pas apa ya? Pas rukun. Pas Aisyah, tidak Saudah. Mana Aisyah terus entek tuh. Aku sing ayune ngene ditinggal sholat asik sampai subuh. Makanya protes deh. Ngapain kok begitu ya Rasulullah? Qad ghafara wa laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Jadi aslinya ora niat takok. Ya rada niat protes. Nabi jawab afala akunu abdan
syakur. Jadi ini Rasulullah SAW, semua perilakunya itu hebat. Tapi Nabi nanti kalau lihat santrinya main tahajud terus yang ngamuk. Innali ainika haqqon wali zaujika. Kok ngono cung bojomu ya duwe hak ngene. Jadi kayak apa? Jadi saya mohon jadi Nabi ketika adnal halat kayak pakaian tadi, pakai sarung dilipatkan itu namanya adnal halat, pakaian paling mini. Tapi itu secara ilmu menjadi a'lal halat karena menjadi ilmu bahwa pakaian aurat batasnya satu aurat hanya segitu. Andai kan Nabi selalu pakai jubah dan selalu pakai hem resmi, akan dikira syarat sahnya sholat harus sesempurna itu. Ya, saya ulang lagi ya, jadi ingat ya, Nabi ketika memilih adnal halat itu hakikatnya tetap a'lal halat. Jadi ketika Nabi biasa-biasa saja, tetap ini secara fikih hasilnya luar biasa. Karena di sini ada maklumat hukum. Nah begitu juga nyon sewu ketika Nabi lupa, sanukriuka fala tansa illa masyaallah. Andai kan Nabi tidak pernah lupa, Nabi kan pernah duhur 2 rakaat. Terus beliau kondur setelah di pintu, ada sahabat yang agak kurang peradaban karena masih baru lah. Aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah, ini sholat model kosor apa memang kau lupa? Sahabat-sahabat yang terpelajar Abu Bakar Umar kan tidak berani matur. Nabi masih jawab, kullu dzalika lam yakun, itu tidak ada semua. Hanya Nabi kembali ke mihrab. Ahakun maqalahu dzulyatin, tadi yang dikatakan dzulyatin apa benar? Iya ya Rasulullah, kau tadi sholat 2. Sahabat yang kayak kula mun seneng, wah ini sholat duhur model baru, berarti mulai besok 2 rakaat dianggap nasah mansuh. Makanya kita tidak tanya karena inginnya itu memang nasah mansuh. Tapi apa yang terjadi? Nabi terus takbir nambahi 2. Nah, semenjak itu diketahui kalau sholat lupa, ya sudah tinggal nambah jumlah yang dia lupa. Jadi lupanya saja barokah. Jadi semua yang dilakukan Nabi lupanya saja barokah. Ditakdir kodok saja barokah. Termasuk dicurigai bojo, dikiting sampai itu ya barokah. Akhirnya ditemukan assalamualaikum daraqaumin mukminin wa inna insyaallah bikum. Dan itu akhirnya yang jadi dalil tahlil. Saya punya kitab namanya itu Tajul A'ros fi Qutbi Habib Soleh bin Abdillah Al-Attas. Itu diantara dalilnya orang tahlilan atau baca Quran di kuburan, itu dalilnya itu hadis itu. Hadhihi kalimatun ghairul Quran, ini kalimat tidak Quran, yaitu assalamualaikum daraqaumim. Dan kalimat ini tanfaul mayyita, karena Nabi tidak mungkin ngendikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Kalau kalimat yang tidak Quran saja tanfaul mayyita, manfaati ke mayit, apalagi kalimatul. Di antara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena nggih orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun nggih sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbah Ali Maksum. Wa zakarul aksarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Wastadallu bima rawahu Muslimun an Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubur qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau latihan moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari kuli assalamualaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yunkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla Jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat.
menghadiahkan Al-Quran. Ini gimana nih? Ya terkadang kan di masyarakat sering kita mendengar hadiah ila hadrati fulan al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau misalnya baca yasinan, wasimayat, atau baca Quran, ya kan? Iya. Apa hukumnya? Terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi, demikian pula riwayat dari Syafi'i, dan pendapat ulama terakhir dari mazhab Maliki dan sebagian Syafi'iyah terutama mutaakhirinnya mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Sampai ke mana? Ke mayat. Iya. Sampai-sampai Al-Bahuti berkata, Imam Ahmad mengatakan bahwa sampai kepada mayat semua kebaikan berdasarkan nas-nas yang menunjukkan kepada hal itu. Juga karena manusia di negeri-negeri berkumpul membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada mayat tanpa ada pengingkaran, sehingga menjadi ijma mereka. Sampai-sampai Al-Bahuti mengatakan di sini, kata ini ijma, dan nanti kita akan sebutkan bahwa tidak ada ijma. Iya. Apa dalil mereka, Pak? Yang mengatakan katanya ya membacakan atau menghadiahkan Al-Quran ke mayat itu sampai kias. Kias kepada apa? Kepada sedekah, haji, puasa. Kan disebutkan dalam hadis sedekah untuk mayat itu sampai. Disebutkan dalam hadis menghajikan orang itu boleh. Mempuasakan ya orang tua kita yang punya hutang boleh. Berarti dikiaskan kepadanya apa? Seluruh amalan kebaikan. Ya. Ini kias. Di antara dalil mereka juga apa? Hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi SAW sabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Tapi hadis ini akhir dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Abu Uthman, ya bukan An-Nahdi, dan ayahnya dua-duanya perawi yang majhul, dan juga sanadnya muttarib, terdapat keguncangan. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai ke siapa? Ke mayat. Dalilnya mana? Dasarnya surat An-Najm ayat 39. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan juga kata Imam Syafi'i, karena tidak adanya praktek dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, bahwa mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada siapa? Kepada mayat. Ya, apalagi Pak, Rasulullah SAW itu orang yang paling sayang kepada umatnya. Sampai Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128 apa? Wa kana wa bil mu'minina raufur rahim. Adalah Rasulullah SAW sangat sayang dan lembut kepada kaum mukminin. Apa konsekuensi sayang? Kalau Rasulullah sayang, tentu Rasulullah ingin supaya umatnya semua selamat. Di antaranya apa? Dengan melakukan usaha bagaimana mengirimkan bacaan Quran. Tapi tidak ada satupun riwayat satu saja ya Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah misalnya. Memang ada hadisnya, Al-Fatihah lima quri'at laha. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibaca. Tapi hadis itu palsu kata para ulama. Ya. Tidak pernah kita mendengar ada seorang sahabat ngirimin bacaan Quran. Makanya ini hujah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, dari ayat yang mulia ini ketika menafsirkan An-Najm ayat 39, Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya beristimbat bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat, karena itu bukanlah amal mayat, bukan juga usahanya.
dan Rasulullah SAW tidak pernah menyunahkan kepada umatnya, tidak juga menganjurkan atau membimbing kepadanya baik dengan nas maupun isyarat, dan tidak pernah dinukil juga dari seorang sahabat pun kalau itu baik, tentu mereka telah mendahuluinya. Dan bab al-qurubat, ibadah hanya terbatas pada nas, tidak berlaku padanya qiyas dan ra'yu. Dan ini pendapat yang sahih Pak, yang rajih. Sebab coba antum minta kepada para kiai atau ajengan yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran sampai kepada mayat, minta mana praktek dari Rasulullah. Sekali saja Rasulullah kalau ziarah kubur tuh baca Quran dihadiahkan ke mayat. Padahal Rasulullah itu sering berziarah kubur. Di suatu malam ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kubur Baqi, lalu kemudian diikuti oleh Aisyah dari belakang. Aisyah dia tidak mendengar Rasulullah SAW menyampaikan atau membacakan Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya berziarah kubur, apa yang harus saya baca? Kata Rasulullah, quli, ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, sampai akhirnya Rasulullah tidak mengajarkan tentang bacaan ayat Al-Quran. Kalaulah itu baik, tentu sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mati di zaman Rasulullah banyak tidak? Baik. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah para sahabat baca yasinan? Tidak pernah kita mendengar dalam sejarah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itu para sahabat yasinan. Silakan dibuka kitab-kitab bagi mereka yang mau berpikir, ya, kitab-kitab hadis dengan sanad-sanadnya. Ketika Rasulullah meninggal dunia atau Abu Bakar meninggal dunia, tidak pernah kita mendengar para sahabat kumpul baca yasinan. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Utsman meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kita tidak pernah mendengar para sahabat baca yasinan, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada. Selain hadisnya juga dhaif, ya. Ya. Itu menjadi tren di masyarakat kan. Ayo baca yasinan, yasinan. Ya, kalau nggak yasinan kamu Wahabi, sesat kamu. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa ya. Adapun klaim Bahuti bahwa itu ijma, ini klaim yang batil. Kenapa? Karena perselisihan dalam masalah ini jelas. Nah, terus berarti Imam Ahmad sesat dong. Berarti Imam Malik sesat. Berarti Imam Abu Hanifah sesat. Yang mengatakan bahwasannya ya bacaan Quran santai, kita katakan mereka sudah berijtihad. Dan orang yang berijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Berarti buat mujtahidnya dapat pahala, lah buat antum kalau tahu itu salah dapat dosa kalau tetap ngikutin juga. Ya akhi, dalam masalah perselisihan ulama, hujah kita bukan ulama. Kalau ketika terjadi ikhtilaf ulama, hujah kita apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang berkata, sampean kan punya ulama, saya punya ulama, ya masing-masing aja. Kita katakan, apa benar, apa pernah kita mendengar ada ulama yang hujahnya begitu? Imam Syafi'i ketika dialog dengan Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah tarikus sholat, ya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir atau tidak. Imam Ahmad membawakan nas dalil, Imam Syafi'i membawakan dalil. Tidak pernah kita mendengar para ulama ketika dialog, sampean punya ulama, saya punya ulama. Itu perkataan orang bodoh biasanya. Sering kita dengar seperti itu. Ya ulamamu ulamamu, ya ulamaku ulamaku. Ya subhanallah. Tidak ya akhi. Ya kalau sudah terjadi ikhtilaf seperti ini, kita lihat dalilnya, kita lihat praktik dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Maka ini pendapat yang sahih, yang rajih, bahwasanya tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran. Tidak pula para sahabat, tidak pula para
tabi'in.